Halo Sobat Teror, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan rezeki. Karena rekan saya sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya akan menggantikan beliau sementara menemani Sobat Teror semua. Mari kita doakan rekan saya diberi kelancaran urusannya dan diberi kesehatan. Oke, langsung kita lanjut ke cerita. Bantul selalu punya cara untuk terasa lebih dingin saat matahari mulai tergelincir ke arah perbukitan Sewu. Bagi Aris, keputusannya memboyong Mira pindah ke pinggiran kabupaten ini bukan tanpa alasan. Sebagai desainer grafis yang hancur karena burnout dan bisingnya kota Yogyakarta, rumah kontrakan di dusun telanjur sepi ini adalah obat. "Mas, yakin ini jalannya?" Suara Mira memecah keheningan di dalam mobil. Aris melirik navigasi di ponselnya yang mulai kehilangan sinyal. Di kanan kiri mereka hanya ada hamparan sawah hijau yang mulai gelap, diselingi rumpun-rumpun bambu ori yang rimbun. Kata Pak Hardi, rumahnya yang paling ujung, dekat pohon beringin kembar. "Tenang Mir, di sini udaranya bersih." Mobil berhenti di depan sebuah rumah bergaya jengki tahun 80-an. Temboknya putih kusam, dengan jendela-jendela kayu yang tinggi dan besar. Yang mencolok adalah posisinya. Rumah itu berdiri sendirian, berjarak sekitar 50 meter dari rumah penduduk lainnya. Di belakang rumah, suara aliran Sungai Progo terdengar samar, menciptakan deru yang konstan namun terasa berat. Aris turun dan menghirup napas dalam. Bau tanah basah dan aroma kotoran sapi dari kandang warga kejauhan tercium kuat. "Selamat datang di rumah baru kita," ujar Aris sambil mencoba tersenyum, meski dia sendiri merasa rumah itu tampak terlalu lelah untuk dihuni. Mereka mulai membongkar muatan. Aris adalah tipe pria yang logis dan tenang, sedangkan Mira memiliki intuisi yang tajam. Dia bisa merasakan berat atau ringannya sebuah tempat hanya dari hembusan anginnya. Saat melangkah masuk ke ruang tamu, Mira tertegun melihat lantai tegel kunci bermotif bunga yang sudah retak-retak. "Mas, kenapa plafonnya tinggi sekali ya?" bisik Mira. "Supaya nggak panas, Mir. Arsitektur lama memang begini," jawab Aris sambil menyeret koper besar. Di episode awal ini mereka menghabiskan waktu dengan hal-hal biasa, menyapu debu setebal 1 cm, memasang lampu bohlam kuning yang redup karena voltase desa yang tidak stabil, dan menata kasur di kamar utama. Kejanggalan pertama yang mereka temukan bukanlah hantu, melainkan detail fisik rumah itu. Semua pintu kamar tidak memiliki kunci dari dalam, hanya ada gerendel tua di bagian luar. Ada sebuah lubang ventilasi di atas pintu dapur yang ditutup rapat menggunakan papan kayu yang dipaku mati, seolah-olah ada sesuatu yang tidak boleh keluar atau masuk dari sana. Sumur di belakang rumah tidak menggunakan pompa listrik, melainkan timba kayu tua yang airnya terasa sangat dingin, hampir seperti air es meski di cuaca panas. Malam pertama, mereka hanya duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Tidak ada gangguan, hanya suara jangkrik yang sahut-menyahut dan sesekali suara burung kolibri yang anehnya berbunyi di malam hari. "Sepi banget ya Mas," kata Mira sambil merapatkan jaketnya. "Iya, besok kita ke rumah Pak RT buat lapor. Sekalian tanya siapa pemilik rumah ini sebenarnya sebelum Pak Hardi," jawab Aris. Mereka tidak tahu bahwa di balik rimbunnya pohon bambu yang memagari sisi kiri rumah, beberapa pasang mata dari balik kegelapan sedang memperhatikan pergerakan mereka. Bukan mata manusia, melainkan sesuatu yang telah lama menunggu penghuni baru untuk meramaikan kembali rumah yang sudah 10 tahun dibiarkan kosong itu. Pagi pertama di Bantul tidak seindah yang dibayangkan Aris. Udara memang segar, namun kabut yang turun dari arah Sungai Progo terasa terlalu pekat dan enggan beranjak hingga jam 8 pagi. Mira terbangun dengan perasaan pegal di sekujur tubuh, seolah-olah semalaman ia tidak tidur pulas, melainkan sedang memikul beban berat. "Mas, semalam kamu dengar suara orang menyapu di halaman?" tanya Mira sambil menyeduh kopi di dapur yang masih berantakan. Aris yang sedang memasang kabel internet menggeleng. "Mungkin tetangga sebelah. Kan jaraknya nggak terlalu jauh kalau cuma suara sapu lidi." "Masalahnya, Mas, suaranya bukan dari halaman luar, tapi dari dalam ruang tengah," bisik Mira pelan. Aris hanya tertawa kecil, menganggap istrinya hanya belum terbiasa dengan akustik rumah tua yang sering memantulkan suara angin. Sesuai rencana, siang harinya mereka berjalan kaki menuju rumah Pak RT, seorang pria parubaya bernama Pak Darmo. Rumahnya terletak di tengah pemukiman, kontras dengan rumah kontrakan Aris yang menyendiri di ujung jalan. Saat Aris menyebutkan bahwa mereka adalah penghuni baru di rumah ujung milik Pak Hardi, suasana yang tadinya hangat seketika berubah. Istri Pak Darmo yang sedang menyuguhkan teh, tangannya nampak sedikit bergetar hingga air teh sedikit tumpah ke nampan.
Oh, rumah itu, ujar Pak Darmo sambil membetulkan posisi duduknya. Matanya tidak menatap Aris, melainkan menatap keluar jendela. Sudah lama memang kosong. Baguslah kalau ada yang menempati, biar nggak wingit. Memangnya sudah berapa lama kosong, Pak? Tanya Aris penasaran. Sekitar 10 tahun. Sejak pemilik aslinya, Mbah Kromo, meninggal. Pak Hardi itu cuma keponakannya yang tinggal di kota. Jawab Pak Darmo singkat. Mbah Kromo dulu kerjanya apa, Pak? Rumahnya besar sekali untuk ukuran zaman dulu, sela Mira. Pak Darmo terdiam sejenak, menyesap tehnya yang masih panas. Beliau dulu orang pintar. Banyak orang dari luar kota datang ke sana. Tapi ya itu, setelah beliau meninggal, keluarganya tidak ada yang berani tinggal di sana. Katanya rumahnya terlalu berat. Dalam perjalanan pulang, Aris dan Mira berpapasan dengan seorang wanita tua yang sedang mencari kayu bakar. Begitu melihat mereka keluar dari gerbang rumah ujung, wanita itu berhenti dan berkomat-kamit tanpa suara sambil melakukan gerakan seperti membuang sesuatu ke arah jalan. Jangan lupa tutup semua lubang sebelum maghrib, nak. Ucap wanita itu tiba-tiba dengan suara serak. Maksudnya Mbah? Tanya Mira bingung. Sarang itu kalau kosong ya cuma rumah. Tapi kalau ada isinya, ya jadi tempat kumpul. Hati-hati kalau malam Jumat besok, itu malam genap mereka. Wanita itu langsung pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Sore itu, saat Aris mencoba membersihkan gudang kecil di bawah tangga, ia menemukan sebuah kejanggalan fisik lagi. Di balik tumpukan koran lama, terdapat sebuah pintu kecil setinggi pinggang orang dewasa yang digembok dengan rantai berkarat. Dari sela-sela pintu itu, keluar aroma yang sangat tidak enak. Bukan bau bangkai tikus, melainkan bau apek kain yang disimpan terlalu lama di tempat lembab. Aris mencoba mengintip ke dalam sela-sela pintu gudang bawah tanah itu menggunakan senter ponselnya. Cahaya senternya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di dalam sana, tidak ada barang-barang rumah tangga. Hanya ada belasan patung kayu setinggi manusia yang dibungkus dengan kain putih kusam, berdiri berjejer menghadap ke arah pintu. Mas, sini cepat, lihat ini! Teriakan Mira dari kamar mandi mengejutkan Aris. Aris berlari ke arah kamar mandi dan melihat Mira menunjuk ke arah bak mandi yang baru saja dikuras. Air yang keluar dari keran bukan lagi bening, melainkan berwarna coklat kemerahan seperti bercampur darah, dan di dasarnya terdapat gumpalan rambut hitam yang panjang. Malam kedua di Bantul terasa lebih panjang. Setelah kejadian air keran yang berwarna keruh, Aris mencoba menenangkan Mira dengan alasan logis bahwa itu hanyalah endapan karat dari pipa tua yang sudah bertahun-tahun tidak dialiri air. Namun, penjelasan itu terasa hambar bahkan di telinga Aris sendiri. Malam itu, sekitar jam 11, hujan turun dengan sangat deras. Suara air yang menghantam atap seng menciptakan kegaduhan yang memekakkan telinga. Aris sedang terjaga di depan laptopnya di ruang tengah, mencoba menyelesaikan revisi desainnya. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang janggal. Di tengah suara hujan yang riuh, ada satu suara yang konstan dan berbeda. Suara ketukan yang berasal dari dalam tembok. Tuk, tuk, tuk. Ketukan itu lambat, berjarak, dan berpindah-pindah. Mulai dari tembok samping TV, bergeser ke arah langit-langit, lalu berhenti tepat di atas kepala Aris. Aris mendongak, namun hanya melihat plafon kayu yang mulai menghitam karena lembab. Mas, kamu dengar itu? Mira muncul dari balik pintu kamar dengan wajah pucat. Ia memegang bantal erat-erat. Hanya tikus, Mir, atau mungkin dahan pohon mangga yang kena atap, saut Aris, meski ia tahu tidak ada pohon mangga di sisi itu. Bukan, Mas, itu suara orang minta tolong, tapi nggak ada suaranya, cuma ketukan, bisik Mira. Untuk mengalihkan ketakutan istrinya, Aris mengajak Mira memeriksa dapur. Namun, langkah mereka terhenti di depan pintu gudang bawah tangga yang tadi sore ia temukan. Rantai berkarat yang melilit pintu kecil itu nampak bergetar hebat, padahal tidak ada angin di dalam ruangan tersebut. Bau apek kain kusam yang tadi sore tercium, kini berubah menjadi bau tanah basah yang sangat menyengat, seolah-olah seseorang baru saja menggali lubang kubur di dalam rumah mereka. Mas, besok kita cari kontrakan lain saja ya, aku nggak enak perasaan, pinta Mira dengan mata berkaca-kaca. Aris menghela napas panjang. Mir, uang kita sudah habis buat bayar setahun di muka. Kita coba dulu seminggu. Kalau memang nggak kuat, kita cari cara lain. Keesokan paginya, Aris memutuskan untuk membersihkan ventilasi yang dipaku mati di atas pintu dapur. Ventilasi yang diperingatkan oleh wanita tua kemarin. Ia merasa sirkulasi udara yang buruklah yang membuat rumah itu terasa sesak dan bau.
Dengan linggis kecil, Aris mencongkel papan kayu itu. Namun begitu papan itu terlepas, Aris tersentak mundur hingga jatuh terduduk. Dari balik ventilasi itu, bukan debu yang keluar, melainkan puluhan ulat tanah berwarna putih yang jatuh berserakan di lantai dapur. Dan yang lebih mengerikan, di celah ventilasi itu terselip sebuah foto lama yang sudah menguning. Foto itu memperlihatkan Mbah Kromo, pemilik rumah terdahulu, berdiri di depan rumah ini. Namun di belakangnya, di tiap-tiap jendela rumah, nampak bayangan putih berdiri tegak dengan kepala terikat. Jumlahnya tidak satu atau dua, tapi memenuhi setiap jendela yang tertangkap kamera. Di balik foto itu ada tulisan tangan kasar menggunakan tinta hitam yang sudah luntur. Sing manggon kudu makani, sing teka kudu dadi siji. Yang tinggal harus memberi makan, yang datang harus menjadi satu. Aris segera menyembunyikan foto itu di kantong celananya saat melihat Mira datang. Ia tidak ingin istrinya makin histeris. Namun saat itu juga, Aris menyadari sesuatu yang luput dari perhatiannya sejak mereka tiba. Rumah ini tidak memiliki cermin sama sekali. Tidak di kamar mandi, tidak di kamar tidur, bahkan tidak ada bekas paku untuk menggantung cermin. Seolah-olah, siapapun yang tinggal di sini sebelumnya, sangat takut untuk melihat pantulan dirinya sendiri, atau takut melihat siapa yang berdiri di belakang mereka di dalam cermin. "Mas," panggil Mira dari arah depan. "Coba lihat ke halaman." Aris keluar dan melihat ke arah gerbang. Di sana, di atas tanah becek bekas hujan semalam, terdapat belasan jejak berbentuk bulat-bulat besar. Seperti orang yang melompat dengan kaki terikat, mengelilingi rumah mereka berkali-kali. Jejak itu berakhir tepat di depan pintu masuk, namun tidak ada jejak yang keluar kembali. Pendahuluan pun berakhir. Mereka bukan lagi tamu di rumah itu. Mereka adalah makanan yang sedang ditunggu. Malam ketiga adalah titik di mana ketenangan semu itu benar-benar hancur. Bantul diselimuti kabut yang sangat tebal, hingga lampu jalan desa di kejauhan pun tak nampak. Aris tidak bisa tidur. Tulisan di balik foto lama itu, "Sing manggon kudu makani," terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Sekitar pukul 2.00 dini hari, suhu di dalam kamar mendadak turun drastis. Mira yang tertidur di sampingnya mulai gelisah. Ia mengigau dalam bahasa Jawa halus, suara yang belum pernah Aris dengar keluar dari mulut istrinya. "Empun mboten muat, Mbah. Empun kebak." "Sudah tidak muat, Mbah. Sudah penuh." Aris mencoba membangunkan Mira, namun tubuh istrinya terasa sangat dingin, sedingin es. Tiba-tiba, dari arah luar kamar, terdengar suara seruk, seruk, seruk yang sangat jelas. Suara kain yang diseret di atas lantai tegel yang kasar. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Aris menahan napas. Ia menatap celah di bawah pintu. Di sana, ia melihat bayangan hitam menutupi cahaya redup dari ruang tengah. Namun, yang membuat jantungnya seolah berhenti adalah ketika ia melihat ujung kain putih yang kusam dan kotor masuk perlahan melewati celah bawah pintu tersebut. Kain itu bergerak sendiri, seperti ular yang merayap masuk ke dalam kamar mereka. Dengan keberanian yang dipaksakan, Aris melompat dari tempat tidur dan menyambar senter besar. Ia membuka pintu kamar dengan sekali sentak. "Siapa di sana?" teriaknya. Kosong. Ruang tengah kosong melompong. Namun bau tanah kuburan yang menyengat kini memenuhi ruangan. Aris mengarahkan senternya ke arah gudang bawah tangga. Ia terpaku. Rantai berkarat yang melilit pintu kecil itu kini telah putus, bukan karena digergaji, melainkan seolah ditarik paksa dari dalam hingga kayu pintunya jebol. Pintu itu terbuka sedikit, gelap gulita. "Mas, tolong." Suara Mira terdengar lemah dari dalam kamar. Aris berbalik dan mendapati Mira sedang duduk di atas kasur dengan mata terbelalak menatap ke arah sudut langit-langit kamar. Di sana, di pojok atas yang gelap, nampak sebuah pocong dengan kain kafan hitam pekat, bukan putih, sedang berdiri tegak dengan posisi terbalik, kepala di bawah. Wajahnya tidak terlihat, hanya berupa gumpalan bayangan hitam yang memancarkan kebencian. Makhluk itu tidak bersuara, namun keberadaannya membuat dada Aris terasa sesak seolah oksigen di kamar itu dihisap habis. Aris segera menyambar ponsel dan kunci mobil. "Mir, ayo pergi, sekarang." Mereka berlari keluar rumah tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Namun, saat Aris mencoba menyalakan mesin mobil, mesin itu hanya terbatuk-batuk. Di luar kaca mobil yang mulai berembun, Aris melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Di bawah rimbunnya pohon bambu yang memagari rumah mereka, muncul satu persatu sosok putih tegak yang berdiri diam. 1, 3, 7, hingga belasan.
Mereka berdiri berjejer menghadap ke arah mobil Aris, seolah-olah sedang melakukan upacara penyambutan atau upacara penghadangan. Mereka nggak mau kita pergi, Mas. Tangis Mira pecah. Kita sudah masuk ke sarangnya. Tiba-tiba kaca belakang mobil diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Bukan dengan jari manusia, melainkan dengan benturan kepala yang dibungkus kain keras. Aris melihat melalui spion tengah, sebuah wajah pucat dengan kapas di hidung menempel di kaca belakang, menatapnya dengan lubang mata yang kosong dan dalam. Malam itu mereka menyadari satu hal, rumah ini bukan sekadar kontrakan. Rumah ini adalah pintu masuk yang selama ini terbuka, dan kepindahan mereka telah membangunkan seluruh penghuninya yang kelaparan. Mesin mobil itu tetap mati, hanya suara starter yang serak dan sia-sia. Di luar, sosok-sosok putih itu mulai bergerak mendekat dengan cara yang tidak wajar. Bukan melompat, melainkan bergeser tanpa suara di atas tanah, seolah-olah mereka ditarik oleh benang tak terlihat. "Keluar, Mas! Kita lari ke rumah warga!" teriak Mira histeris. Mereka nekat keluar dari mobil. Udara Bantul malam itu terasa sangat berat dan dingin, seperti masuk ke dalam ruang pendingin mayat. Namun saat mereka mencoba lari menuju gerbang kayu jati yang tadinya kusam itu kini nampak berubah menjadi tembok bambu yang sangat tinggi dan rapat. Jalan keluar mereka hilang. "Nggak mungkin, tadi gerbangnya di sini." Aris meraba-raba rumpun bambu yang tiba-tiba tumbuh menutupi akses jalan desa. Tanpa pilihan mereka terpaksa lari kembali ke teras rumah. Namun pintu depan yang tadi mereka tinggalkan terbuka, kini sudah tertutup rapat. Dari dalam rumah terdengar suara gamelan yang dimainkan dengan tempo sangat lambat dan sumbang. Suara itu berasal dari ruang tengah. Aris mengintip melalui celah jendela. Di dalam sana, lampu bohlam yang tadinya redup kini berubah menjadi merah darah. Di ruang tengah, belasan sosok yang tadinya tegak di luar, kini sudah duduk melingkar di atas lantai tegal. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah gunungan tanah kuburan yang masih basah, lengkap dengan nisan kayu yang tertancap di atasnya. "Mereka sedang kenduri, Mas," bisik Mira dengan suara bergetar. Tiba-tiba suara gamelan berhenti. Seluruh sosok di dalam ruangan itu menolehkan kepala mereka secara serentak ke arah jendela, ke arah Aris dan Mira. Meskipun wajah mereka tertutup kain kafan yang menghitam, Aris bisa merasakan tatapan ribuan tahun yang penuh kelaparan. Salah satu sosok yang paling besar, yang kain kafannya penuh dengan noda tanah merah, mulai bangkit. Ia melayang rendah mendekati jendela. Aris melihat dengan jelas bagaimana kain kafan di bagian wajah makhluk itu berdenyut, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya mencoba untuk keluar. "Mampir le, opo ora luwe?" "Mampir nak, apa tidak lapar?" Suara itu bukan terdengar di telinga, melainkan bergema langsung di dalam kepala Aris. Suaranya berat, parau, dan berbau busuk. Mira tiba-tiba jatuh pingsan. Aris yang panik mencoba menggendongnya, namun ia menyadari bahwa kakinya sudah tidak bisa digerakkan. Dari bawah lantai teras, keluar puluhan ikatan tali pocong yang melilit pergelangan kakinya dengan sangat kuat. Tali-tali itu dingin dan kasar, mulai menarik Aris masuk ke arah pintu rumah yang perlahan terbuka sendiri. Di saat kritis itu, Aris teringat sesuatu. Ia merogoh saku celananya dan menemukan foto Mbah Kromo yang ia temukan di ventilasi tadi siang. "Aku tahu siapa kalian," teriak Aris sambil mengangkat foto itu dengan tangan gemetar. Seketika, lilitan di kakinya mengendur. Sosok besar di balik jendela itu terdiam. Seolah-olah foto itu adalah sebuah kontrak atau pengingat tentang sesuatu yang belum tuntas. Aris segera menyeret tubuh Mira yang tak sadarkan diri ke pojok teras, menjauh dari pintu. Ia terus memegang foto itu sebagai tameng. Di dalam rumah, sosok-sosok itu mulai mengeluarkan suara erangan yang panjang dan menyedihkan, seolah-olah mereka kecewa karena perjamuan mereka terganggu. Malam itu, Aris terjaga di teras rumah dengan istri yang pingsan di pelukannya, dikelilingi oleh belasan entitas yang berdiri diam di halaman, menunggu fajar tiba atau menunggu ia lengah sedikit saja. Dia sadar, ini hanyalah permulaan. Konflik yang sebenarnya bukan tentang cara melarikan diri, tapi tentang rahasia apa yang disembunyikan Mbah Kromo di dalam gudang bawah tanah yang kini telah terbuka lebar itu. Fajar menyingsing di Bantul dengan warna abu-abu yang suram. Kabut tidak benar-benar hilang, namun sosok-sosok putih di halaman perlahan memudar seiring dengan suara azan subuh dari desa tetangga yang terdengar sangat jauh. Begitu cahaya matahari menyentuh teras, gerbang kayu yang sempat hilang muncul kembali. Mira tersadar, namun ia bukan lagi Mira yang dikenal Aris. Tatapannya kosong, dan ia terus-menerus menggaruk pergelangan tangannya hingga lecet, seolah mencoba melepas ikatan tak terlihat. "Mas, bau tanahnya nggak hilang. Ada di dalam sini,"
bisik Mira sambil menunjuk dadanya. Aris tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia membawa Mira masuk ke mobil. Kali ini mesinnya menyala dengan sekali starter, seolah rumah itu mengizinkan mereka pergi sejenak. Aris membawa Mira ke rumah Pak Darmo, sang ketua RT, dengan harapan mendapatkan jawaban jujur. Melihat kondisi Mira yang pucat dan terus bergumam sendiri, Pak Darmo akhirnya menyerah. Ia mengajak Aris bicara di bawah pohon sawo belakang rumahnya, menjauh dari pendengaran orang lain. Aris, rumah itu bukan sembarang rumah. Dulu, Mbah Kromo itu bukan sekadar orang pintar. Dia adalah seorang penjamin, kata Pak Darmo dengan suara rendah. Penjamin apa, Pak? Penjamin bagi orang-orang yang ingin kekayaan instan tapi tidak punya tumbal. Mbah Kromo menjadikan rumahnya sebagai penampungan. Pocong-pocong yang kamu lihat, mereka itu bukan hantu penasaran biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang digadaikan oleh pemilik aslinya kepada kekuatan di rumah itu. Selama Mbah Kromo hidup, dia yang memberi mereka makan dengan ritual. Pak Darmo menghela napas berat. Masalahnya, ritual itu harus dilanjutkan oleh penghuni rumah. Kalau tidak, mereka akan memanen sendiri dari siapapun yang ada di sana. Foto yang kamu pegang itu adalah tanda bahwa kamu sudah melihat wajah mereka. Kamu sekarang dianggap sebagai pemilik baru. Aris lemas. Lalu kenapa mereka tidak langsung membunuh kami semalam? Karena mereka butuh pemimpin. Mereka butuh seseorang yang bisa membuka pintu di gudang bawah tanah itu sepenuhnya. Selama ini pintu itu terkunci karena sumpah Mbah Kromo sebelum mati. Tapi kalau kamu sampai membukanya, Bantul akan jadi lautan kain kafan. Aris teringat pintu gudang yang sudah jebol rantainya semalam. Jantungnya berdegup kencang. Ia harus kembali ke sana untuk menutupnya secara permanen sebelum malam Jumat Kliwon tiba, yang ternyata adalah esok hari. Aris kembali ke rumah itu sendirian sore harinya. Ia meninggalkan Mira di bawah penjagaan istri Pak Darmo. Ia membawa garam kasar, lada hitam, dan sebotol minyak yang diberikan oleh seorang sesepuh desa sebagai syarat perlindungan. Begitu melangkah melewati gerbang, suasana rumah terasa jauh lebih gelap dibandingkan di luar. Aris menuju dapur, niatnya hanya satu, mengunci kembali pintu gudang bawah tanah itu. Namun saat ia sampai di dapur, pintu kecil di bawah tangga itu tidak lagi hanya terbuka sedikit. Pintu itu kini sudah melebar menjadi sebuah lubang hitam yang menganga, dengan anak tangga tanah yang menuju ke bawah. Dari dalam lubang itu, terdengar suara bisikan ribuan orang. Aris memberanikan diri menyenter ke bawah. Ia terkesiap. Anak tangga itu tidak berujung pada lantai beton, melainkan pada sebuah ruangan luas yang dinding-dindingnya bukan terbuat dari semen, melainkan dari tumpukan kain kafan kotor yang disusun rapi seperti bata. Aris turun satu persatu. Di dasar ruangan, ia menemukan sebuah meja kayu tua. Di atas meja itu terdapat sebuah buku besar yang terbuat dari kulit hewan, dan sebilah keris kecil yang dibalut kain mori. Tiba-tiba, tangga di belakangnya menghilang. Ruangan itu berubah menjadi labirin kain. Setiap kali Aris berbelok, ia berpapasan dengan patung-patung yang ia lihat di episode 2. Namun sekarang, patung-patung itu bernapas. Ia bisa melihat kain di bagian dada mereka naik turun secara teratur. Bukan kamu yang memilih rumah ini, Aris. Sebuah suara parau terdengar dari balik tumpukan kain. Sesosok pria tua dengan pakaian Jawa lengkap muncul. Wajahnya mirip dengan foto Mbah Kromo, tapi kulitnya nampak seperti kertas perkamen yang sudah robek-robek. Kamu terpilih karena garis keturunanmu. Kakekmu dulu adalah salah satu orang yang menitipkan sesuatu di sini. Aris tersentak. Masa lalu keluarganya yang selama ini tertutup rapat ternyata bersinggungan dengan kegelapan di Bantul ini. Pilihannya cuma dua, Le, lanjut bayangan Mbah Kromo. Teruskan kontraknya dan biarkan istrimu selamat, atau tutup pintunya dan kamu akan menggantikan posisi mereka di dalam dinding kain ini. Seketika kain-kain kafan di dinding mulai terlepas dan melayang, mencoba melilit tubuh Aris. Aris berteriak dan menyiramkan minyak dari sesepuh tadi ke arah tumpukan kain tersebut. Api biru menyambar, menciptakan jeritan melengking dari seluruh penjuru rumah. Aris berhasil lari ke arah cahaya yang muncul dari langit-langit, namun sebelum ia keluar, sebuah tangan dingin mencengkeram kakinya. Malam besok, malam Jumat Kliwon, pintu ini harus penuh. Aris berhasil keluar dari lubang itu dan jatuh tersungkur di lantai dapur. Di luar, langit sudah benar-benar gelap. Besok adalah puncaknya. Besok adalah malam di mana sarang itu akan meminta korban total. Kamis sore itu, Bantul kehilangan suaranya. Biasanya, jam-jam menjelang maghrib selalu riuh dengan suara anak-anak pulang mengaji atau deru motor warga yang kembali dari sawah. Namun hari ini, jalanan di depan rumah kontrakan Aris nampak sunyi senyap,
Seolah-olah desa itu telah dikosongkan secara paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Langit di atas cakrawala tidak berwarna jingga seperti biasanya. Awan menggantung rendah dengan warna merah bata yang pekat, memberikan pantulan cahaya yang ganjil pada rimbunnya pohon bambu di samping rumah. "Mas, burung-burung di kebun belakang, mereka semua pergi," bisik Mira. Ia berdiri di ambang pintu dapur, menunjuk ke arah dahan-dahan pohon yang biasanya ramai, kini kaku dan sunyi. Aris tidak menjawab. Ia sibuk memeriksa setiap celah jendela. Ia telah menaburkan garam kasar di sepanjang garis kusen, sebuah ikhtiar terakhir yang diajarkan Pak Darmo. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kayu jendela yang terasa sangat dingin, meski udara sore itu sebenarnya gerah. "Masuk, Mir, jangan berdiri di dekat pintu," perintah Aris tegas. Tepat saat matahari tenggelam sepenuhnya, kabut mulai merayap dari arah Sungai Progo. Kabut itu tidak putih melainkan kelabu kemerahan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau apa kain yang disimpan puluhan tahun di liang lahat. Kabut itu begitu tebal hingga jarak pandang ke gerbang depan hilang seketika. Lalu suara itu dimulai. "Dug!" Sebuah bunyi hantaman tumpul terdengar dari arah gerbang. Disusul suara lain dari arah kebun pisang. "Dug! Dug! Itu apa, Mas?" Mira mulai terisak, ia memeluk tasbihnya erat-erat di tengah ruang tamu. Aris memberanikan diri mengintip dari balik tirai yang sedikit terbuka. Di balik kabut merah itu, ia melihat satu sosok putih tegak. Kemudian satu lagi muncul di sampingnya, dan satu lagi di belakangnya. Mereka muncul seperti jamur yang tumbuh setelah hujan. Puluhan, mungkin ratusan sosok yang terbungkus kain kafan kusam. Mereka tidak bergerak maju secara perlahan. Mereka berpindah tempat dalam sekejap mata saat Aris berkedip. "Dug!" Suara itu adalah suara benturan tubuh mereka saat mendarat di atas tanah secara serentak. "Mereka mengepung kita, Mir. Mereka tidak lewat jalan. Mereka muncul dari tanah." Suara Aris tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, lampu bohlam di ruang tengah berkedip hebat. Suaranya berderit seperti jeritan logam. "Piar!" Lampu itu pecah, menyisakan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh dua batang lilin merah di atas meja. Dalam remang cahaya lilin, Aris melihat pemandangan yang mengerikan di dinding rumah. Bayangan-bayangan dari luar menembus tembok. Ratusan siluet kepala yang terikat mengerumuni jendela-jendela rumah. Mereka mulai menggesekkan tubuh mereka ke dinding kayu dan tembok rumah, menciptakan suara srek. 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 Seolah-olah rumah itu sedang diamplas oleh kain kafan yang kasar. "Aris, berikan yang dipinjam. Aris." Sebuah suara kolektif, seperti bisikan ribuan orang yang bicara bersamaan, merembes masuk melalui ventilasi udara. Suara itu bukan berasal dari satu mulut, melainkan getaran yang memenuhi seisi ruangan. Puncak kengerian di episode ini terjadi saat pintu depan yang sudah dikunci rapat mulai bergetar hebat. Bukan ditendang, tapi seolah-olah ada sesuatu yang sangat berat sedang bersandar di sana. Pintu itu melengkung ke dalam, dan dari celah bawah pintu mulai keluar cairan hitam kental yang berbau bangkai, perlahan merayap menuju kaki Mira yang duduk di lantai. "Malam ini bukan malam untuk sembunyi, Mir." Aris menggenggam tangan istrinya. "Malam ini kita harus bertahan sampai fajar, atau kita akan menjadi bagian dari barisan di luar sana." Di luar kabut merah itu semakin pekat, dan suara duk, 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 kini terdengar tepat di atas atap rumah mereka. Mereka sudah berada di atas kepala. Keadaan di dalam dapur sudah sangat kritis. Cahaya senter Mira mulai meredup, sementara bayangan sosok-sosok putih itu semakin mendekat, menempel di plafon seperti sarang lebah yang siap tumpah. Namun tepat saat Aris berhasil mengangkat bejana tanah liat itu dari dalam tanah, sebuah suara ledakan kecil terdengar dari arah luar gerbang. Duar! Cahaya kemerahan dari obor-obor bambu tiba-tiba membelah kabut merah yang menyelimuti rumah. "Aris, Mira, bertahanlah!" Suara berat Pak Darmo menggelegar di tengah kesunyian malam. Aris menoleh ke jendela dapur yang sudah pecah. Di kejauhan, ia melihat barisan warga desa, lebih dari 30 orang pria, berjalan beriringan. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Beberapa membawa obor yang apinya berkobar besar, sementara yang lain memukul kentongan dengan irama doromuluk yang cepat dan bising. Suara kentongan yang bertalu-talu itu seolah menjadi senjata. Setiap kali bunyi kayu beradu, sosok-sosok putih yang mengepung rumah Aris tampak mengerang dan bergerak gelisah. Getaran suara itu mengganggu eksistensi mereka. "Bapak-bapak, lingkari rumahnya. Jangan sampai ada yang masuk lebih jauh," teriak Pak Darmo memerintah warga. Warga membentuk lingkaran besar mengelilingi rumah kontrakan itu.
Mereka mulai melantunkan ayat-ayat suci dan doa penolak bala secara serentak. Suara zikir massal itu beradu dengan lengkingan hantu-hantu di dalam rumah, menciptakan atmosfer yang sangat mencekam, namun memberikan harapan. Beberapa pemuda desa yang berani, dipimpin oleh anak Pak Darmo yang membawa jerigen berisi air doa, mencoba mendekati teras rumah yang sudah hancur untuk menyiramkan air ke arah pintu. "Aris, cepat hancurkan pengikatnya di dalam. Kami hanya bisa menahan mereka dari luar, tapi pusatnya ada di tanganmu," teriak Pak Darmo sambil terus mengayunkan obornya untuk menghalau sosok putih yang mencoba mendekat ke arah warga. Aris yang tadinya sempat putus asa kini mendapat kekuatan baru. Ia melihat ke arah bejana tanah liat di tangannya. Di dalamnya, tali-tali pocong itu tampak berdenyut, seolah-olah mereka adalah jantung dari seluruh teror ini. Pocong besar yang tadi berdiri di depan Aris nampak terbagi fokusnya. Ia meraung ke arah warga di luar, namun tangannya masih mencoba menggapai Aris. Makhluk itu sadar bahwa warga desa telah datang untuk memutus makanan mereka. "Mir, bantu aku!" Aris menyiramkan minyak tanah ke dalam bejana. "Warga sudah di luar, kita nggak sendirian sekarang." Mira dengan tangan gemetar mengambil korek api kayu. Di luar suara kentongan semakin keras, bersahutan dengan teriakan warga yang memberikan semangat. Aris dan Mira berdiri di tengah dapur, dikelilingi oleh warga dari luar dan iblis dari dalam. "Sekarang Mir!" Satu goresan korek api menyala. Api kecil itu jatuh ke dalam bejana yang sudah bersimbah minyak tanah. Di dalam dapur, api di dalam bejana tanah liat itu berkobar dengan warna biru yang ganjil. Bau rambut terbakar dan kulit kering memenuhi ruangan. Pocong besar itu meraung, sebuah suara yang tidak keluar dari mulut, melainkan getaran yang membuat kaca-kaca sisa di rumah itu pecah menjadi debu. Makhluk itu mencoba menerjang Aris untuk memadamkan api, namun dari luar, cahaya senter LED milik warga menembus masuk melalui jendela-jendela yang pecah, seolah-olah mengunci gerakan makhluk tersebut. "Mas, lihat, tali-talinya bergerak," teriak Mira. Tali-tali pocong di dalam bejana itu menggeliat seperti cacing yang kepanasan. Setiap kali satu tali putus terbakar, satu sosok putih di langit-langit dapur nampak meleleh dan menghilang menjadi asap hitam yang ditarik keluar rumah. Pak Darmo berhasil mendobrak masuk ke dapur bersama dua orang pemuda yang membawa bambu kuning. "Aris, Mira, cepat keluar. Rumah ini sudah tidak kuat menahan energinya." Aris menyambar tangan Mira. Mereka berlari keluar melewati ruang tamu yang sudah dipenuhi asap. Di halaman, pemandangan nampak seperti medan perang. Warga berdiri melingkar, saling berpegangan tangan, menciptakan pagar manusia yang kuat. Di tengah lingkaran itu, puluhan sosok putih nampak berputar-putar seperti angin puting beliung, mencoba mencari jalan keluar sebelum akhirnya melesat ke langit dan menghilang. Tepat saat Aris dan Mira melewati gerbang, terdengar suara krak yang sangat keras. Tiang penyangga utama rumah itu patah. Bangunan tua itu ambruk ke dalam, seolah-olah tanah di bawahnya memang sengaja menelan seluruh sisa-sisa kegelapan Mbah Kromo. Debu membumbung tinggi, menutupi pandangan mata. Hening. Kabut merah yang menyelimuti Bantul perlahan memudar, digantikan oleh semilir angin malam yang dingin, namun terasa bersih. Bau busuk itu hilang, digantikan aroma tanah basah dan asap obor warga yang perlahan mulai padam. Pak Darmo menghampiri Aris yang jatuh terduduk lemas di aspal jalan desa. Ia menepuk bahu Aris. "Sudah selesai, Le. Kontraknya sudah terbakar habis. Kalian selamat." Mira menangis sesenggukan di pelukan salah satu ibu-ibu warga yang membawakannya kain jarik untuk menutupi tubuhnya yang gemetar. Di kejauhan, lampu-lampu rumah penduduk yang tadi sempat padam kembali menyala satu persatu. Kehidupan normal di Bantul seolah-olah menyambut mereka kembali dari ambang kematian. Matahari terbit di Bantul pagi itu dengan cahaya yang sangat bening, seolah-olah hujan besar baru saja membasuh seluruh desa. Namun pemandangan di ujung jalan itu sungguh kontras. Rumah kontrakan yang tadinya berdiri angkuh kini hanya menyisakan tumpukan kayu, tegal yang pecah dan tembok yang runtuh ke dalam. Warga desa berkumpul sejak pukul 6 pagi, bukan untuk menonton, tapi untuk kerja bakti. Aris berdiri di pinggir jalan memandangi reruntuhan itu dengan tatapan kosong. Ia mengenakan jaket milik salah satu warga. "Mas, barang-barang kita," bisik Mira yang berdiri di sampingnya. Ia nampak jauh lebih tenang meski matanya sembab. Pak Darmo menghampiri mereka sambil membawa segelas teh hangat. "Jangan dipikirkan barang-barangnya, Riz. Yang penting kalian selamat. Barang yang tertimbun di sana sudah kotor, lebih baik dibiarkan terkubur bersama rumah itu."
Aris melihat beberapa pemuda desa mulai mengumpulkan sisa-sisa perabotan yang tidak tertimbun untuk dibakar di sebuah lubang besar di halaman. Mereka tidak mau mengambil apapun dari rumah itu. Bahkan selembar kain pun dianggap bisa membawa sial jika dibawa pulang. Sambil menyeruput tehnya, Pak Darmo bercerita bahwa semalam, hampir seluruh warga desa bermimpi hal yang sama. Mereka melihat barisan orang berbaju putih berjalan keluar dari arah rumah itu menuju Sungai Progo, lalu menghilang. Itu pertanda mereka sudah lepas, kata Pak Darmo. Hutang Mbah Kromo sudah lunas dengan hancurnya rumah ini. Aris merogoh saku celananya. Ia terkejut saat menemukan foto Mbah Kromo yang ia simpan kemarin. Foto itu kini berubah menjadi hitam pekat, seperti habis terpanggang api, meskipun saku celananya tidak terbakar sama sekali. Tanpa ragu, Aris melemparkan foto itu ke dalam api unggun tempat warga membakar sisa perabotan. 2 minggu kemudian, Aris dan Mira sudah berada di sebuah rumah kontrakan baru. Kali ini bukan di pelosok, melainkan di area pemukiman padat di daerah Sewon, Bantul, yang lebih dekat ke arah kota. Rumahnya kecil, cerah, dan dikelilingi tetangga yang ramah. Namun trauma tidak bisa hilang secepat itu. Setiap kali mendengar suara benda jatuh, Mira akan tersentak hebat. Ia tidak lagi bisa tidur dalam keadaan gelap total. Setiap sudut kamar harus diterangi lampu yang terang. Aris pun sama. Ia sering terbangun tengah malam, merasa seolah kakinya masih dililit oleh tali dingin yang kasar. Suatu malam Aris sedang duduk di teras sambil merokok. Ia melihat ke arah jemuran tetangganya. Angin malam meniup sebuah sprei putih yang digantung, membuatnya berkibar-kibar pelan. Untuk sesaat, jantung Aris berhenti berdetak. Ia melihat sprei itu seolah membentuk sosok tinggi yang berdiri diam menatapnya. Ia mengerjap, dan sosok itu kembali menjadi sekadar sprei biasa. "Mas, belum tidur?" Suara Mira dari balik pintu mengejutkannya. "Belum, Mir. Sebentar lagi," jawab Aris sambil mencoba menenangkan diri. Mereka menyadari bahwa meskipun sarang itu sudah hancur, memori tentang malam Jumat Kliwon itu telah menjadi bagian dari diri mereka. Mereka tidak lagi takut pada hantu, tapi mereka menghargai batas antara dunia mereka dan dunia yang tak terlihat. Pak Darmo sesekali masih mengirim pesan singkat, menanyakan kabar mereka. Bagaimanapun juga, peristiwa malam itu telah mengikat Aris dan Mira dengan warga desa tersebut dalam sebuah ikatan persaudaraan yang lahir dari rasa takut yang sama. Aris mengambil laptopnya, mencoba kembali bekerja. Namun kali ini, ia tidak lagi mencari kesunyian. Ia menyetel musik dengan volume cukup keras, seolah ingin memastikan bahwa rumahnya sekarang penuh dengan suara kehidupan, bukan bisikan-bisikan dari balik ventilasi. Jika kalian berkunjung ke Bantul hari ini, menyusuri jalanan aspal yang membelah persawahan hijau di dekat bantaran Sungai Progo, kalian mungkin tidak akan menemukan sisa-sisa reruntuhan itu lagi. Alam punya cara yang cepat untuk menyembunyikan luka. Tanah bekas rumah Mbah Kromo kini telah tertutup rimbunnya pohon kersen dan ilalang yang tinggi. Tak ada yang berani membangun apapun di atasnya, meski letaknya cukup strategis. Saya, Aris, menuliskan ini bukan untuk menakut-nakuti. Saya menulis ini sebagai pengingat bagi diri saya sendiri. Dan mungkin bagi kalian yang sedang mencari ketenangan di tempat-tempat yang tak kalian kenal asalnya. 3 tahun telah berlalu sejak malam jahanam itu. Kami tetap tinggal di Bantul, namun di sisi yang berbeda, di mana suara tawa anak-anak kecil dan deru motor tetangga lebih sering terdengar daripada gesekan daun bambu. Mira kini sudah pulih, walau ia tak pernah lagi mau menyentuh pakaian atau kain berwarna putih polos. Ia selalu memilih motif bunga atau warna-warna cerah. Katanya warna putih membuatnya sulit bernapas. Beberapa bulan yang lalu saya sempat berpapasan dengan Pak Darmo di sebuah pasar kaget. Kami mengobrol santai sambil menyesap kopi di angkringan. Beliau bercerita bahwa setelah rumah itu roboh, warga desa mengadakan selamatan besar-besaran. "Tanahnya sudah diam, Riz," kata Pak Darmo sambil menyulut rokok kelobotnya. Tapi setiap kali hujan lebat dan kabut turun dari sungai, warga masih sering melihat bayangan-bayangan putih berdiri di pinggir jalan desa. Mereka tidak mengganggu, mereka hanya seperti orang yang kehilangan rumah. Saya hanya tersenyum getir mendengarnya. Saya tahu betul siapa mereka. Mereka adalah sisa-sisa energi yang tertinggal, jiwa-jiwa yang dulu terikat sumpah, dan kini tak punya tempat untuk bersembunyi. Satu hal yang tidak pernah saya ceritakan pada Mira adalah tentang sebuah kotak kecil yang saya simpan di laci meja kerja saya. Kotak itu berisi sisa abu dari bejana tanah liat yang saya bakar malam itu. Bukan untuk memuja, tapi untuk mengingatkan saya bahwa keberanian manusia ada batasnya, dan terkadang, bantuan dari sesama, seperti warga desa yang datang malam itu, adalah satu-satunya jembatan kita untuk kembali ke dunia nyata. Seringkali saat saya bekerja lembur dan malam terasa terlalu sunyi, saya masih bisa mencium aroma tanah basah yang menyengat.
aroma yang sama dengan yang keluar dari gudang bawah tanah itu. Saya biasanya langsung berhenti bekerja, mematikan lampu, dan masuk ke kamar untuk memeluk istri saya. Bantul tetaplah tempat yang indah bagi kami. Keramahannya, gotong royong warganya, dan ketenangannya adalah alasan kami bertahan. Namun kami belajar satu hal penting. Setiap tanah memiliki memori, dan setiap rumah memiliki tuan yang mungkin sudah ada jauh sebelum kita lahir. Cerita tentang sarang pocong itu mungkin sudah dianggap mitos oleh sebagian pendatang baru di desa tersebut. Tapi bagi saya, Mira, dan para warga yang membawa obor malam itu, kejadian itu adalah nyata senyata luka parut di telapak tangan saya akibat hantaman linggis malam itu. Beberapa pintu memang sebaiknya tetap tertutup, dan beberapa rahasia, biarlah tetap terkubur di bawah rimbunnya pohon bambu Bantul yang selalu berbisik saat angin malam lewat.